Ya, artinya jelas di sini kan. Kalau Ibu Yuni ini kalau kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, 4 2 14 tahun. Harusnya Ibu Yuni ini di sini sudah S3 ya. Ya kan? Loh, kuliahnya tidak lama kok. 4 2 6, hanya 10 tahun. Bu Yuni lewat lagi jadi profesor ya di sini. Ya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang 8 tahun ya. Ibu harusnya udah selevel S2 dah. Di sini ada program paket A, paket B Pak ya Dedi ya? Oh belum jalan ya? Nah bagi ibu-ibu yang itu ya cobalah ya, yang agak lama misalnya. Ibu tamat apa Bu, SMA? Ah harusnya boleh Bu, paket B. Boleh Bu Ibu ambil paket B ya kan, Pak Dedi boleh kan? Sebenarnya Ibu ngambil kalau agak 8 tahun paket B, paket C Bu. Nanti keluar jadi dewan. Loh, kita kan memiliki hak yang sama ya. Jangan kita di sini nunggu-nunggu ya Pak Dedi. Ya. Kita kan tidak tahu tiba-tiba udah Ibu bebas langsung jadi dewan, memperjuangkan. Atau ada yang pernah jadi dewan masuk di sini? Oh di sana. Oh Ibu pernah jadi dewan ya? Berapa tahun Bu? Saya 8 tahun ya. 8 tahun Bu ya? Luar biasa Ibu nih ya. Ibu terbalik ya, dari dewan masuk ke sini kan? Nah yang Ibu ini nanti mungkin dari sini mau jadi dewan ya. Luar biasa Bu. Nah itu ya. Jadi kalau yang paket B, yang SD paket B lah. Yang paket C-nya belum SMA ya paket C lah. Pendidikan penting Bu, ya. Jadi jangan sampai kita tidak terdidik di sini, ya. Jadi nanti program paket C-nya ya kan lanjutkanlah. Ada berapa orang yang misalnya belum tamat SMA, nanti keluar bisa tamat SMA. Nah, jadi bisa membantu ya orang-orang yang misalnya jadi dewan yang pernah dipenjarakan, dia lebih tahu sistem di sini. Baik, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita bangkit berdiri. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi paroki kita, ya Bapa, bimbinglah umat-Mu di paroki ini agar dalam hidup sehari-hari memberi kesaksian atas cinta kasih Allah kepada masyarakat sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kesepian di zaman sekarang, ya Bapa, semoga mereka yang dihinggapi kekecewaan hidup membuka hati terhadap cinta kasih sesamanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat, ya Bapa, semoga mereka yang sakit dan cacat menyadari betapa besar pengaruh mereka bagi lingkungan mereka. Dengan sikap optimis mereka, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, nyalakanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami, agar sanggup mempersembahkan berpulih atas dosa, kesalahan kami, dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan. Marilah kita bangkit berdiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus bersertamu. Salam, salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita buka Mada Bakti 155, 156, kita daraskan bersama-sama. Doa jiwa Kristus dan doa jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan,
jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kami. Pengumuman, silakan duduk. Mungkin dari, ya, silakan dari pengurus gereja. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Ibadah kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yakobus Julian Neris atas pelayanan hari ini. Saya sebagai ketua gereja di sini mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya pelayanan hari ini diberkati. Amin. Saya akan membacakan pengumuman ibadah hari Rabu. Ibadah Pak Edi, Dirjen FPO, bacaan pertama Dian Bella, Mazmur Rika Laumat Nur, persembahan aman. Ini saja pengumuman dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung Bapak dengan kami di tempat ini. Ada pengumuman tambahan? Shalom. Ada tambahan sedikit dari saya. Seperti biasa besok untuk teman-teman yang tamborin kita tetap latihan. Seperti biasa saya kira kita datang silakan ke kamar saya. Sekian, terima kasih yang teman-teman yang saya. Baik. Dari Pak Dedi ada apa? Silakan Pak. Salam, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Yakobus sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Yakobus ini dari Kementerian Agama Kota Pontianak, dan beliau satu paroki, satu gereja dengan saya di Gereja Bunda Maria Juju Pontianak. Jadi Bapak, saya mewakili Kalapas beserta jajaran mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di tengah kita. Kita puji syukur dapat ilmu dari beliau. Biarpun kita akan tanya lagi juga, biarpun rajin ibadah, maka ilmu kita sedikit kan. Jadi beliau lah membagi dan memberi informasi atau ilmu ke kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mohon itulah, mudah-mudahan Pak Yakobus bisa memberi hadir dengan kita dalam pelayanan seminggu satu kali lah, kayak Pak Edi. Ya mudah-mudahan nanti saling koordinasi dengan Bu Sri lewat pembinaan kan. Jadi saya pribadi mengharapkan teman-teman ikutlah ibadah, ya baik yang Katolik ataupun Protestan ya. Itu aja dari saya Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya atas pelayanan yang kami berikan dari warga binaan dan termasuk dari kita, Pak ya. Terima kasih.
kasih. Salam, selamat siang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas rahmat ilahi, maka saya bisa hadir di tempat ini. Sebenarnya memang saya sudah meminta pada bulan Mei, waktu itu dengan Bu Ulan, bulan April akhir saya ke sini untuk memperkenalkan diri. Bu Ulan sangat responsif dan sangat memberikan apresiasi. Nah, cuman bulan Mei itu beliau katakan masih banyak kendala, kesibukan dan sebagainya. Ya, saya terus berdoa bisa hadir di tempat ini. Dan akhirnya pada hari ini juga sebenarnya hampir saya pikir tidak hadir. Saya hanya koordinasi saja. Tapi mungkin nanti informasi dari Pak Dedi supaya menyampaikan itu. Karena memang untuk memberikan penjelasan tentang kehadiran penyuluh agama Katolik ini di tempat ini memang agak, kalau Bu Caroline itu kan penyuluh agama Kristen di Kuburaya, ya. Kalau saya penyuluh agama Katolik. Katolik dan Kristen itu dua agama yang berbeda. Kalau Katolik itu udah pasti Kristen, nomenklaturnya itu dulu Kristen Katolik. Jadi karena di negara ini harus ada pembedaan, makanya Katolik itu ya dia menjadi agama Katolik. Sedangkan yang Kristen Protestan ada denominasi yang tidak mau menyebut dirinya Protestan, misalnya kayak Pentakosta, Advent, ya, Baptis, dia kan tidak mau disebut. Ya. Akhirnya ya udah, untuk mengakomodir itu negara mengatakan itu agama Kristen, kan begitu. Oke, kalau di dalam KTP itu, kalau yang Kristen Protestan atau Kristen yang denominasi lainnya disebut Kristen. Kalau yang Katolik, tapi salah juga jadi Katolik. Nanti Pak Dedi lihat ya di KTP kita salah kan, tulisannya salah tuh, ya kan? Itu udah disampaikan. Dua ada yang salah tuh, Katolik dan Buddha. Buddha tuh harusnya D-nya 2, ya. Nah, itu karena sistem undang-undang sipil kita mungkin harus diperbarui dan juga itu mengingat sistem jadi cetak KTP yang begitu besar, ya. Kemudian ya untuk kegiatannya saya memang pada prinsipnya ya silakan bagi yang Kristen Protestan untuk hadir, tidak masalah, ya. Cuman tidak pernah dipaksakan, ya kan? Karena apa? Kalau dipaksakan nanti bisa menjadi bias, ya. Tapi kalau mau hadir, ya puji Tuhan. Artinya kita bersama-sama belajar bagaimana mengimani Yesus Kristus, ya. Dan yang berikutnya, saya juga apresiasi kepada ibu-ibu, saudari-saudari yang hadir di sini. Semoga hadir semua, ya. Ya, yang kalau di rutan itu ada 93 orang, untuk hadir itu susah, ya. Kalau dikasih makan baru datang, ya. Kalau yang tidak ada makanannya tidak datang. Padahal makanan yang utama itu makanan rohani, kan? Ya, apalagi kalau ini, ya. Karena memang perbedaan pelayanan kami dari pemerintah ke lembaga pemerintah itu kan memang tidak menghadirkan makanan, menghadirkan SDM, sumber daya manusianya. Jadi manusianya yang dihadirkan. Kalau bantuan itu kan melalui bantuan-bantuan yang sudah Ibu sampaikan melalui, ya Pak Dedi paham lah, melalui negara, ya. Jadi ibu-ibu makan, ibu-ibu ditanggung listrik. Ini kan sebenarnya negara hadir gitu untuk ini, dan negara juga hadir dalam memberikan bantuan pembinaan, ya, secara langsung seperti ini, ya. Jadi nanti mungkin rangkaian-rangkaian mungkin untuk di awal-awal tahun ini ya kita belum masih bersosialisasi, ya Pak Dedi, ya, dengan bantuan Pak Dedi nanti menjelaskan ke Bu Sri, ya kan, bahwa memang Kementerian Agama itu konsen untuk binaan-binaan khusus seperti ini, ya. Jadi jangan sampai binaan khusus ini tidak terlayani. Walaupun batas tugas saya itu sebenarnya batasnya kota, ya, tetapi beberapa tahun ini saya lihat memang kebetulan yang mau melayani di tempat ini meninggal kawan saya tuh, ya. Sebenarnya ada memang, cuman bapak yang satu itu, ya, itu udah banyak binaannya. Jadi ya karena saya memang basicnya pernah melayani di lapas, ya udah, ya bukan saya ambil alih, tapi kalau memang ada nanti yang dari penyuluh, ya berkolaborasi lah. Memang berapa kali ada yang mengajak saya di hari Minggu itu memang tidak bisa, Pak Dedi tahu, karena tugas sebagai asisten imam prodiakon itu harus mengantar komuni ke lansia. Jadi saya bilang silakanlah ibu-ibu datang hari Minggu, kan biasa ada hari Minggu juga kan,
Ya, itu tidak bisa saya angkat tangan karena memang lansia di lingkungan kami itu cukup banyak yang harus saya antar. Ya, begitu juga hari Sabtu itu memang hari istirahat saya, nyepinya saya lah. Ya, makanya dulu sih kalau awal-awal saya tetap saya bisa, tapi kalau untuk sesuai dengan jam kantor tetap saya layani. Nah, nanti semoga pelayanan ini bisa rutin gitu. Saya tadi udah ngomong dengan Bu Ulan juga ya tidak masalah. Ya. Setiap hari Senin. Ya, itu rencananya nanti semoga itu bisa didukung oleh Bu Kasih juga kan. Nah, karena berbagai macam itu. Nanti mungkin berkolaborasi lah jadwal saya. Ya, saya tadi udah ngomong dengan Bu Ulan. Jadi terima kasih Pak Dedi sudah mengakomodir ini. Semoga kita berjumpa di minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Semoga kita bisa terus saling memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, demikianlah pujian kami kepadamu. Engkau tahu bahwa kami anak-anak-Mu yang penuh kelemahan. Engkau tahu bahwa kami menderita di masa-masa sulit ini. Engkau tahu bahwa kami harus meninggalkan keluarga kami, meninggalkan suami-suami kami, meninggalkan anak-anak kami, meninggalkan orang tua kami, meninggalkan saudara-saudari kami, dan meninggalkan lingkungan kami untuk hadir di tempat ini. Dalam sekian waktu kami dibina di sini, semoga kami nanti waktu keluar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan pelayanan kasih yang Engkau berikan kepada kami dan kami teruskan kepada semua orang. Semua ini kami serahkan di perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat sabda pada hari Senin ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.